Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ande Sofiani. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok kami, kelompok B3, akan menyampaikan hasil diskusi dalam ruang kolaborasi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kelompok kami, kelompok B3 berjenjang SMA, terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri Ade Sofiani dari SMK Plus Negeri 1 Cibinong. Yang kedua Bapak Fernandus Widodo dari SMA Mardi Waluya. Yang berikutnya adalah Bapak Ian Tardiana dari SMK Negeri 1 Cibinong dan Ibu Neneng dari SMA Negeri 4 Cibinong. Dalam diskusi kali ini ditetapkan tugas ruang kolaborasi modul 3.1. Tugas yang pertama adalah menentukan kasus nyata, di mana setiap kelompok ditugaskan mencari studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika dengan beberapa sumber pilihan. Sumber pilihan yang pertama adalah studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Sumber pilihan yang kedua adalah studi kasus nyata bukan dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Dan sumber pilihan yang ketiga adalah studi kasus nyata yang termuat dari sebuah harian yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Tugas yang kedua adalah menganalisis kasus yang disepakati dari sumber pilihan tadi, di mana dari studi kasus nyata yang disepakati kelompok, tugas setiap kelompok adalah menentukan paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan, kemudian menentukan prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil, dan yang ketiga adalah menentukan tahapan pengujian terhadap kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum, mengapa, masih adakah pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak, dan apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Kita menuju tugas yang pertama, yaitu menentukan kasus nyata. Kami 4 orang itu menyampaikan kasusnya masing-masing dan memilih salah satu kasus yang kami analisis, ya. Nah, kasus nyata yang kami pilih yang bercerita tentang ada siswa yang namanya Bagas telah kehilangan handphone Xiaomi Redmi Note 8 di kelas pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Pada pukul 16.00 dicari ke seluruh ruangan praktek, tidak juga ditemukan. Lalu pada hari yang sama dilacak melalui nomor email oleh Agus, temannya Bagas, dan guru. Hasil pelacakannya ternyata berada di area gerbang. 3 hari kemudian, handphone tersebut ditemukan di salah satu ruang praktek dalam kantong kresek warna hitam oleh siswa Agus. Nah, sebulan kemudian, siswa Agus memakai handphone tersebut di sekolah, dan temannya Agus yang bernama Ali mencurigai handphone tersebut milik Bagas. Setelah diperiksa oleh sekolah, ternyata handphone tersebut benar milik Bagas yang dinyatakan hilang sebulan yang lalu. Nah, setelah ditangani oleh BK, maka dinyatakan bahwa Agus bersalah karena tidak melaporkan penemuannya sehingga dicurigai sebagai pencuri handphone. Akhirnya, Bagas bersama keluarganya mendesak pihak sekolah mengeluarkan Agus dari sekolah karena sudah mencuri handphonenya. Nah, desakan pihak keluarga Bagas tidak serta-merta disetujui pihak sekolah, mengingat prestasi Agus sebagai siswa yang pernah meraih juara 2 lomba LKS tingkat provinsi. Keluarga Bagas tentunya tidak menyerah begitu saja. Kemudian Bagas meminta bantuan pihak eksternal, dalam hal ini adalah LSM, untuk kembali mendesak sekolah mengeluarkannya. Apabila tidak disetujui, maka sekolah akan diviralkan ke media sosial. Nah,
Dengan sangat terpaksa, pihak sekolah kemudian mengeluarkan Agus demi menjaga sekolah dari hal-hal negatif yang lebih luas. Namun, mengingat perilaku dan prestasi Agus selama ini, maka pihak sekolah berusaha mencarikan sekolah pengganti untuk Agus agar masa depannya untuk belajar di bidang keahlian yang sama dapat diselamatkan. Nah, bagaimana sikap kita dan apa keputusan yang diambil oleh kita terkait dengan masalah ini? Berikutnya kita menuju ke tugas yang kedua, yaitu menganalisis kasus yang tadi disampaikan yang disepakati, yaitu dengan cara menentukan paradigma apa yang dipilih, kemudian menentukan prinsip mana dan menentukan tahapan pengujiannya seperti apa untuk menganalisis sebuah keputusan yang akan diambil. Yang pertama yaitu paradigma dilema etika. Ada 3 paradigma dilema etika dari 4 situasi dilema etika yang tertera di teori ya. Ada 3 yang kami ambil. Yang pertama adalah individu versus kelompok. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Dalam kasus ini terdapat pertentangan antara individu, dalam hal ini sekolah, dengan kelompok yang lebih besar, dalam hal ini adalah LSM. Kemudian dilema etika yang kedua adalah rasa keadilan versus rasa kasihan. Nah, paradigma ini pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Dalam kasus ini, kepala sekolah berupaya untuk adil mengikuti aturan sepenuhnya, namun ada rasa kasihan terhadap Agus yang merupakan siswa berprestasi. Lalu paradigma dilema etika yang ketiga adalah kebenaran versus kesetiaan, truth versus loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika ini. Di mana kasus ini apakah Agus menyampaikan fakta yang sebenarnya atau berpegang teguh kepada nama baiknya sebagai siswa berprestasi. Menentukan prinsip pengambilan keputusan. Ada beberapa prinsip pengambilan keputusan yang kami tentukan. Yang pertama adalah prinsip and best thinking. Prinsip and best thinking di sini adalah berpikir berbasis hasil akhir. Dalam kasus ini, sekolah tidak ingin viral di media sosial dan menjaga hal-hal negatif yang lebih luas. Akhirnya, sekolah mengeluarkan Agus dengan memindahkannya ke sekolah lain pada jurusan yang sama, mengingat pertimbangan perilaku dan prestasinya di sekolah. Lalu prinsip yang kedua adalah rule based thinking. Rule based thinking di sini adalah berpikir berbasis peraturan. Dalam kasus ini, kepala sekolah tidak menggunakan peraturan dalam pengambilan keputusan, namun membuat pengecualian karena Agus merupakan siswa berprestasi. Lalu, prinsip pengambilan keputusan yang ketiga adalah care based thinking. Dalam kasus ini, kepala sekolah tidak meletakkan diri sebagai posisi Bagas maupun posisi Agus, terlebih lagi posisi pihak eksternal LSM. Menentukan tahapan pengujian keputusan. Ada 9 tahapan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Lalu yang berikutnya adalah tahap pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, tahap melakukan prinsip resolusi, yang ketujuh tahap investigasi opsi trilema, tahap yang ke-8 buat keputusan, dan tahap yang ke-9 adalah melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Menurut kelompok kami, dari kasus nyata yang tadi disampaikan itu sudah lengkap 9 tahap ini ya, sudah termasuk ke semua tahapan ini. Di mana tahapan yang pertama
ada nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu tanggung jawab, keadilan, kebenaran, dan penghargaan. Lalu tahap yang kedua sudah terpenuhi, yang terlibat di sini adalah Bagas dan Agus dan sekolah dan LSM. Kemudian terpenuhinya tahap yang ketiga, di mana fakta-fakta yang relevan investigasi oleh guru dan kesiswaan di sini. Lalu pemenuhan tahap yang keempat adalah pengujian benar atau salah, di mana melakukan uji legal KUHP pasal pencurian dan uji regulasi, yaitu melanggar tata tertib sekolah. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar sudah terpenuhi, di mana pemilik HP itu benar dan penemu HP pun benar. Kemudian tahap yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Nah, tahapan ini dipenuhi dengan menggunakan prinsip and best thinking, yaitu berpikir berdasarkan hasil akhir. Kemudian pemenuhan tahap yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema, yaitu pemenuhannya dengan cara mencarikan sekolah pengganti. Dan tahapan yang berikutnya adalah buat keputusan. Akhirnya sekolah memutuskan memindahkan ke sekolah dengan jurusan yang sama. Lalu tahapan yang terakhir di sini dengan merefleksikan keputusan yang tadi dikeluarkan, di mana kepala sekolah merasa kurang nyaman sebetulnya dan tidak puas sehingga memilih opsi yang trilema. Ada hal menarik yang tidak terduga, ya. Ada kurang lebih 6 hal menarik yang tidak terduga dalam kasus ini, di mana sebetulnya Agus adalah siswa juara LKS, ya, di mana ini adalah siswa yang berprestasi tentunya. Kemudian hal menarik pula bahwa Agus itu mempunyai karakter atau sifat yang jujur di sekolah. Lalu masih menarik juga apakah ada rasa bersalah pada diri Bagas sehingga membuat berat masalah ini dengan membawa pihak eksternal, dalam hal ini adalah LSM. Hal menarik yang lainnya yang tidak terduga adalah handphone dipakai oleh Agus tanpa rasa bersalah di sekolah. Dan hal menarik yang berikutnya adalah belum ditemukannya oknum yang sebenarnya. Dan hal menarik yang terakhir adalah bagaimana nanti situasi jika Bagas dan Agus bertemu di luar sana akibat dampak daripada kasus ini. Nah, itu adalah 6 hal menarik yang tidak terduga. Nah, kami kelompok B3 menyimpulkan bahwa kasus nyata ini setelah kami pelajari, setelah kami rembuk dengan kelompok, bahwa pertimbangan beberapa hal, ya, diantaranya menyelamatkan kredibilitas kepala sekolah dan sekolah, murid-murid di masa yang akan datang, dan konsekuensinya itu terendah, ya, dibanding masuk ke ranah hukum. Maka keputusan yang terbaik dan yang paling tepat pada saat itu, walaupun berisiko mendapat penentangan dari pihak internal, tetapi itu lebih rendah dibanding penolakan dari pihak eksternal jika siswa tidak dipindahkan. Maka menurut kelompok kami, keputusan yang diambil kepala sekolah itu sudah tepat, dan konsekuensi yang diambil adalah pihak sekolah mencari sekolah yang dapat menampung siswa tersebut sebagai penghargaan atas prestasinya. Demikian kesimpulan hasil diskusi yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.